Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Pengalaman tinggal di villa air panas di Hot Jump jauh lebih baik daripada Andara. Terletak di lereng gunung dengan pemandangan yang sangat indah, dan tidak hanya pemandangannya yang sangat bagus, tetapi yang lebih penting, sangat tenang. Jarak antara villa satu dengan villa lain juga sangat jauh, dan privasi sangat terjaga dengan baik. Selain itu, meskipun harga total villa pemandian air panas di Hot Jump sekitar setengah dari villa pertama Andara, tapi bisa dikatakan bahwa bangunan, desain, suasana lebih bagus daripada Andara. Harga rumah di kota sangat mahal, terutama karena harga tanah. Sedangkan Hot Jump terletak di pinggiran kota, jadi harga tanahnya jauh lebih rendah daripada di kota. Alena sangat menyukai lingkungan. Baginya, sudah lama sekali dia tidak mendapat kesempatan untuk mengalami kehidupan yang begitu santai dan tenang. Oleh karena itu, mereka sekeluarga memutuskan untuk memanfaatkan liburan tahun baru Imlek dengan tinggal di sini selama beberapa hari lagi dan bersantai. Nanda telah berusaha sekuat tenaga untuk mengundang Alena dan Tama untuk mengunjungi Surabaya, tetapi Alena masih ragu-ragu. Dia merasa bahwa pergi ke Surabaya pasti harus sangat repot, dan tidak peduli seberapa bagus rumah orang lain yang akan ditempati. Itu tetap rumah orang lain. Masih tidak sebaik tinggal di rumah sendiri. Jadi dia menjadi ragu-ragu. Di hari kedua tahun baru Imlek, saat keluarga Tama masih menikmati liburan mereka di villa pemandian air panas, Linda sudah mulai bertemu dengan para pejabat senior Nippon Steel di Tokyo. Keterlibatan keluarga Suteja dalam pembuatan baja kali ini merupakan keputusan yang cermat setelah Linda berpikir kedua kalinya. Industri baja merupakan fondasi bagi perkembangan industri modern. Baik itu industri ringan, industri berat, maupun industri militer tidak terlepas dari dukungan industri baja. Keluarga Suteja telah terlibat dalam industri baja sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah memanfaatkan kesempatan untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat. Sekarang, dia mengambil alih keluarga Suteja, berharap dapat meningkatkan skala industri keluarga secara keseluruhan dengan selangkah, jadi dia memutuskan untuk bertaruh besar pada perusahaan baja. Rencana spesifiknya adalah mendirikan perusahaan baja yang berfokus pada peleburan baja khusus di Bogor, sebuah kota di bagian hilir Sungai Ciliwung tidak terlalu jauh dari Jakarta. Bogor adalah kota tempat kelahiran Brian Lee. Meskipun Brian Lee sekarang berada di Singapura, dia sebenarnya asli Indonesia dan menikah dengan orang sana. Meskipun Brian Lee adalah orang terkaya di Singapura, arah utamanya adalah real estate dan mendukung pengembangan komersial yang sangat mirip dengan arah pengembangan dan bentuk industri Wanda Group. Karena Bogor adalah kota di bagian hilir Sungai Ciliwung dan lebih dekat ke laut, pengiriman juga sangat mudah. Biji besi dan bahan mentah lain yang dibeli dari Brasil dan Australia dapat dengan mudah diangkut melalui laut dengan kapal curah seberat 10.000 ton ke kota. Bagian terpenting dari industri besi dan baja adalah transportasi. Jumlah biji besi sangat besar. Oleh karena itu, kondisi pengiriman harus didukung untuk mengurangi biaya secara maksimal. Inilah sebabnya mengapa hampir semua perusahaan baja berskala besar didirikan di kota-kota pesisir dan kota-kota di sepanjang sungai. Keluarga Suteja berinvestasi di lahan industri yang luas di Bogor bertahun-tahun lalu, yang kebetulan digunakan untuk membangun pabrik. Jadi, sekarang satu-satunya kekurangan keluarga Suteja adalah kemampuan R&D yang kuat dan paten baja dalam jumlah besar. Oleh karena itu,
Linda menetapkan target kerjasama dengan Nippon Steel milik Jepang. Dia memutuskan untuk mengadopsi usaha bersama seperti perusahaan mobil untuk memperkenalkan teknologi mutakhir Nippon Steel di perusahaan baja. Beberapa jenis usaha perusahaan mobil pada dasarnya mengadopsi ide usaha bersama semacam ini. Setelah 2 hingga 30 tahun pengembangan usaha bersama, perusahaan-perusahaan ini memang telah mencapai hasil penjualan yang sangat mengesankan. Nippon Steel juga sangat tertarik dengan kerjasama ini, ditambah dengan kekuatan, lokasi, dan pengalaman tertentu dari keluarga Suteja di industri baja. Menurut Nippon Steel juga keluarga Suteja merupakan mitra potensial yang sangat baik untuk Nippon Steel. Jadi kedua belah pihak cocok, dan selebihnya adalah pembahasan dan perumusan detail kerjasama. Ide Linda adalah bahwa keluarga Suteja memegang 51% dan Nippon Steel memegang 49%, tetapi gagasan dari Nippon Steel adalah bahwa mereka memegang 51% dan keluarga Suteja memegang 49%. Meskipun perbedaan sangat kecil dalam proporsi pembagian saham, tetapi itu menentukan siapa yang akan memiliki keputusan terbesar di sebuah perusahaan. Pemegang saham yang mencapai 51% tidak diragukan lagi adalah pemegang saham terbesar, dan mereka memiliki kekuatan absolut untuk mengatakan apapun tentang hal-hal spesifik perusahaan. Setelah hak kontrol diserahkan kepada Nippon Steel, keluarga Suteja akan kehilangan semua posisi dominan dalam kerjasama ini. Di meja perundingan, kedua belah pihak masih dihadapkan dengan masalah yang sama secara terus-menerus. Dan tidak ada yang mau mundur. Linda berkata kepada manajemen senior Nippon Steel, "Saudara-saudara, kerjasama kita kali ini mengacu pada model kerjasama industri otomotif yang biasa. Di negara kita, perusahaan mobil lokal dan perusahaan otomotif luar negeri telah menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal untuk memegang saham 51%, sementara perusahaan luar negeri memegang 49% saham. Setelah itu, perusahaan didirikan di negara kami harus dikendalikan oleh warga lokal. Saya harap perusahaan Anda dapat memahami ini." Orang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan Linda adalah Wakil Ketua Nippon Steel, yang bernama lengkap Hashimoto Zaki, adalah anggota manajemen inti Nippon Steel. Hashimoto Zaki berusia 40 tahun ini. Di Jepang, sebuah kualifikasi menjadi hal yang sangat penting. Dia bisa naik ke posisi manajemen inti begitu cepat. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat jenius. Kali ini, dia memandang Linda dan tersenyum sedikit. "Nona Suteja, saya tahu model kerjasama yang Anda sebutkan di industri otomotif, tetapi model semacam itu tidak cocok untuk kerjasama antara Nippon Steel dan Suteja Group." Linda berkata masih dengan ekspresi tenang, "Tuan Hashimoto, kenapa tidak cocok untuk kerjasama kita? Tolong boleh dijelaskan?" Hashimoto Zaki berkata sambil tersenyum, "Pertama-tama, ada terlalu banyak perusahaan terkemuka di industri otomotif. Ada Toyota, Honda, dan Nissan dari Jepang, BMW, Mercedes-Benz, Audi, dan Volkswagen dari Jerman, serta GM, Ford, dan Chrysler dari Amerika Serikat. Belum lagi Ferrari, Lamborghini, dan Maserati dari Italia. Dengan jumlah pesaing yang begitu besar, beberapa dari mereka akan diremehkan. Apalagi, setiap orang seringkali menurunkan harga mereka untuk pasar Indonesia." Berbicara tentang ini, ekspresi Hashimoto berubah menjadi tegas, dan dia berkata dengan serius, "Namun, hanya ada beberapa perusahaan terkemuka di industri baja. Di antara 10 perusahaan baja teratas dunia, setengah dari mereka ada di daftar perusahaan terkemuka karena output yang besar. Hanya ada 3 atau 4 perusahaan yang mengkhususkan diri pada teknologi inti baja khusus, dan satu-satunya perusahaan di Jepang yang masuk kategori itu adalah Nippon Steel. Anda memiliki pepatah di negara Anda yaitu, langka itu berharga. Nona, cara untuk kerjasama langka dari mitra baja Nippon adalah sangat normal untuk mengorbankan lebih banyak kepentingan." Linda ragu-ragu lagi dan lagi,
dan berkata, "Tuan Hashimoto, saya benar-benar tidak bisa melepaskan saham lagi. Grup Suteja harus memegang 51% saham dalam kerjasama ini, tetapi sebagai kompensasi kepada Nippon Steel, kami dapat memberikan kesempatan dalam hal hak pendapatan. Nippon Steel memiliki tingkat kemiringan tertentu. Untuk semua laba bersih yang dihasilkan dari kerjasama kami di masa depan, Nippon Steel akan menikmati 51% dari hak pendapatan laba bersih. Bagaimana pendapatmu tentang ini?" Hashimoto Zaki menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu dan berkata dengan serius, "Nona Suteja, kami tidak akan membuat negosiasi apapun tentang masalah ekuitas. Jika kami bersedia membuat negosiasi mengenai hal ini, kami akan menjalin kerjasama yang mendalam dengan perusahaan baja lain di negara Anda. Bagaimana menurut Anda tentang ini?" Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.